intelektualitas, kekuatan jejaring, keluasan pengaruh, dan ini yang penting adalah keikhlasan untuk berkontribusi. Saya perlu jelaskan bahwa ini adalah hasil pemikiran setelah 5 tahun saya memimpin IKAPI dari 2020 sampai dengan 2025. Betapa hal-hal semacam ini sangat penting dimiliki oleh IKAPI, oleh para pengurus, tidak hanya di pengurus pusat tetapi sampai ke DPD, sampai ke DPC, bahkan seharusnya ini adalah menjadi nilai, value dari kita semua, para penerbit anggota IKAPI. Visi itu adalah sesuatu yang kita bayangkan tentang sesuatu. Misalnya, aku ingin selama 5 tahun ini IKAPI adalah seperti ini, pengurusnya seperti ini. Tetapi untuk mencapainya kita perlukan apa yang disebut sebagai misi. Misi yang pertama, mewujudkan organisasi yang mampu menyerap potensi penerbitan. Saya sudah menemukan banyak sekali potensi-potensi para penerbit dari Aceh sampai Sulawesi Utara. Itu semua harus bisa kita serap menjadi kekuatan untuk bertahan menghadapi tantangan dan beradaptasi terhadap perubahan, sehingga menjadikan IKAPI dan para anggotanya entitas yang tangguh dan mandiri. Mandiri pernah saya sampaikan 5 tahun lalu, tapi tangguh ini adalah sesuatu yang saya usulkan untuk acara kita pada hari ini. Saya mengusulkan relevan, resilient, kemudian kata panitia tambahkan revolusioner. Pak Mahfudi ternyata yang menambahkan, tapi susah nanti untuk menjelaskan. Maaf. Kemudian yang kedua, kenapa saya menulis? Saya rasa ada di sana ya. Membangun integritas kepengurusan, membuktikan kesatuan kata dan tindakan. Karena saya juga mengalami adanya hal-hal yang tidak sesuai. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan masalah integritas. Kemudian saya menyadari itu akan menjadi hambatan bagi kita sebagai organisasi. Dan tentu saja saya juga menemukan bahwa ternyata dengan integritas, dengan kesatuan kata dan perbuatan, IKAPI bisa mencapai resiliensi. IKAPI bisa tetap menjadi relevan. Jadi saya ingin bicara lebih pada masalah watak, kejujuran, watak baik, dan sikap disiplin terhadap amanah organisasi, serta menghindari tindakan yang merugikan soliditas, marwah atau muruah, posisi tawar, dan kredibilitas organisasi. Ini yang kita perlu jaga betul-betul dalam semua program kita, dan memang kita harus hati-hati. Dan seperti saya sampaikan kemarin, perlu ada knowledge di situ, karena kalau tidak kita seakan-akan bekerja demi kredibilitas, tetapi malah kemudian yang terjadi tidak tercapai. Ketiga, ini adalah organisasi para pembaca buku. Ini yang saya kemudian pikirkan ketika membuat laporan pertanggungjawaban setebal 170 halaman. Tadinya bahkan sebenarnya bahannya itu sampai 400 halaman lebih. Tujuannya adalah membuat kita membaca. Kalaupun ada di situ gambar, itu adalah aksentuasi untuk mempernyaman kita membaca. Tetapi intinya kita belajar membaca lagi. Karena apa? Karena ini adalah visi ketiga, mengembangkan kedalaman pemikiran untuk memahami ekosistem dan tata kelola perbukuan, sehingga menjadikan IKAPI sumber peran yang berpengetahuan. Ini yang saya kritik adalah bahwa ada penerbit yang menerbitkan buku tetapi tidak beredar bukunya. Maka fungsi memberikan pengetahuan luput dari yang seharusnya. Kita harus menjadi sumber peran yang berpengetahuan bagi pembentukan masyarakat membaca yang memiliki indeks literasi tinggi. Indeks itu adalah ukuran. Indeks itu adalah kapasitas. Jadi kalau kita memiliki diukur ternyata tidak cukup kritis terhadap informasi yang kita terima, berarti indeks literasi kita rendah. Ada banyak parameter untuk mengukur indeks literasi. Yang keempat, menjadikan IKAPI organisasi yang memiliki kemampuan berjejaring tinggi. Ini terbukti. Menurut saya resiliensi di masa sulit kita selama 5 tahun ini ketika pandemi
tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan pada tahun keempat kelima pemerintah masih berpikir tentang refocusing anggaran sebagai dampak dari kerusakan ekonomi. Ketika terjadi pandemi, maka yang kita perlukan adalah kemampuan berjejaring, dan ini bukan hal baru. Ketika 5 tahun lalu pun ini adalah sesuatu yang saya sebut sebagai kolaborasi. Kemampuan berjejaring tinggi yang bermanfaat dalam menjalankan program kerja, membuka peluang-peluang baru, dan mengatasi keterbatasan melalui kolaborasi yang mewujud, misalnya dalam akses terhadap pameran berbiaya rendah dan program katalog bersama. Ini bagian dari kampanye katalog bersama. Yang kelima, memperkuat kiprah organisasi dalam memberikan sumbangsih tindakan dan pemikiran di dalam maupun luar negeri. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Melalui kegiatan seperti pelatihan, sertifikasi profesi, pameran, tindakan terhadap pembajakan buku, maupun kontribusi dalam proses legislasi dan penyusunan regulasi di bidang perbukuan dan literasi. Alhamdulillah ini diakomodasi oleh tadi sidang komisi. Apa yang saya jadikan sebagai misi diterima oleh forum. Yang keenam ini penting sekali. Kita ini organisasi, tetapi kita kan punya dapur masing-masing sebenarnya untuk hidup itu. Jadi kemarin kita ada tamu dari Saikum Muhammadiyah. Mereka punya slogan hidup-hidupilah Muhammadiyah, bukan mencari hidup di Muhammadiyah. Saya rasa itulah apa yang sedang kita jalankan saat ini. Voluntarisme, kesukarelaan, kerelawanan kita itu harus kita teguhkan oleh pengurus organisasi untuk berkontribusi secara ikhlas bagi penyehatan ekosistem perbukuan yang membawa anggota kepada kemajuan, menghidupkan organisasi bagi kemaslahatan bersama, bukan kemaslahatan pengurus, dan menghindari pemanfaatan organisasi untuk kepentingan pribadi. Ini saya rasa jelas apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya juga tidak ingin berpanjang lebar. Silahkan, seperti juga dalam buku LPG saya sebutkan, saya ini predictable. Mengutip B.J. Habibie, saya ini predictable. Anda tinggal lihat saja apa yang sudah saya lakukan. Yang kedua, saya sadari poin kedua adalah belum tentu saya kredibel. Pertama, informasi tidak sampai kepada ibu bapak semuanya, atau memang sudah punya perasaan untuk tidak menerima apa yang saya sampaikan. Tetapi insya Allah track record saya itu adalah sesuatu yang predictable. Silakan lihat saja. Jadi saya tidak berkampanye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk dicalonkan. Terima kasih atas kepercayaan dari 18 PCC di Indonesia. Terima kasih Pak Aris. Saya agak berdiri nih soalnya saya ketumnya duduk nggak kelihatan. Sekarang tinggal 2 orang.